orang-orang sekalian, kita ketemu lagi di Ngehamtam. Sebelum saya perkenalkan dua narasumber yang datang dari jauh-jauh kecerdasan-kecerdasan yang Anda tidak bisa bayangkan, saya mau sekali lagi jangan lupa ngintip di @usahatimur_. Kita mulai membantu orang-orang yang kena dampak COVID, terutama lewat kain-kain ini kita membantu ibu-ibu, para penenun di Nusa Tenggara Timur, dari Flores dan juga dari Sumba. Kita kasih alternatif kalau kalian, karena kalian nggak boleh keluar, jadi mungkin nabungnya banyak, uang pulsa nggak kepake, kalian bisa beli kain-kain ini. Oke, nah di hari ini kita akan ngobrol soal rasisme dan juga soal pelanggaran HAM di Papua. Ada banyak narasumber sebetulnya yang bisa kita ajak diskusi. Saya dapat rezekinya hari ini adalah dengan dua kawan, dua teman yang luar biasa. Sebelah kiri saya dulu, nama panggilannya Lewe. Jadi tapi mahasiswa jangan manggil Ibu Lewe. bisa foto. Dosen di UPN, Universitas apa itu? Pembangunan Nasional ada di daerah Cinere ya. Di daerah Cinere. Pondok Labu. Nama asli Pondok Labu. Nama aslinya Ayu Sri Wahyu Lestari Sri Lestari Wahyu Ningrum. Namanya Jawa banget, tapi dia janji hari ini akan bicara banyak soal Papua. Artinya yang bagus. Ngerti Pak Pigai artinya? Ya, apa? saya dari dia orang umur Jogja. 14 tahun saya sudah 15 Oh tahun. iya, sudah siap-siap lama di Jawa dia. Nah, di sebelah kanan saya ada Pak Natalius Pigai yang dijadikan sasaran rasisme. Saya menganggapnya itu representasi dari banyak orang Papua yang jadi korban rasisme ya. Saya sampai nggak bisa dan nggak mau menghafal nama orang yang melakukan itu, tapi katanya sudah ditangkap polisi. Saya nggak mau bahas itu. Saya merasa bahwa problem Papua jauh lebih dalam, lebih buruk dan lebih mengkhawatirkan, termasuk soal rasisme terhadap orang Papua. Bukan cuma di Papua, tetapi di luar Papua itu sendiri. Ayu pernah riset soal kondisi perempuan Papua di Papua bersama Komnas Perempuan tahun 2010. Saya pikir perempuan, anak-anak itu jadi korban pelanggaran HAM yang berlipat-lipat ya. Kan dia sudah perempuan, didiskriminasi, lalu dia kena stigma buruk karena dia Papua. Oke, saya nggak panjang-panjang, saya mau mulai dulu dari Ayu ya, dari Ayu dulu ya Pak Pigai ya. Iya, perempuan dulu. Soal, bisa jelasin nggak dikit soal apa itu rasisme kira-kira? Kalau rasisme itu secara normatif kan didefinisikan bisa sebagai sebuah ideologi atau kepercayaan yang melihat bahwa tingkah laku seseorang itu yang kemudian menentukan eksistensi dia di dalam masyarakat itu dibentuk dari atau terbangun dari kapasitas fisiknya. Oke. Jadi dari kapasitas fisik itu menentukan tingkah lakunya dia, kemudian tingkah laku itu akan menyusun sebuah supremasi, urutan-urutan hierarkis di dalam Merasa masyarakat. lebih unggul Mana yang lebih baik, karena lebih fisiknya. unggul, fisik yang menentukan tingkah laku ya. Jadi ini apa sih? Ada kaitannya dengan cara berpikir social Darwinisme ya, Darwinisme sosial ya. Charles Darwin itu kan punya sebuah teori yang Origins of Species. Jadi apa tuh? Origins of Species itu bukunya dia 150 tahun yang lalu kira-kira bilang bahwa makhluk hidup itu, spesies makhluk hidup itu punya survival caranya sendiri sampai dia terbentuk hari ini. Jadi spesies yang ada hari ini terbentuk dari bagaimana dia survive di dalam lingkungannya. Makanya survival of the fittest itu di situ. Tapi orang-orang seperti Herbert Spencer di Inggris ini memahami keliru ya, karena konteksnya Darwin itu adalah spesies eksak ya, biologis ya. Itu diadopsi menjadi pemahaman sosial sehingga disebut social Darwinisme itu. Tapi dipahami kemudian bahwa manusia ini dia bisa survive juga karena dia itu survival dan adaptasinya itu. Jadi yang paling bisa beradaptasi artinya dia lebih superior dari yang tidak bisa beradaptasi. Tapi ini pun sebetulnya bisa di-engineer, jadi direkayasa dari fisik.
Jadi mereka percaya bahwa fisik itu kemudian yang bisa menentukan kemampuan biologis dan menentukan tingkah laku orang. Sehingga ada stereotip misalnya kalau yang fisiknya tidak kelihatan baik, dia tingkah lakunya barbar misalnya. Dan tingkah laku barbar itu kemudian yang bisa ketika dia masuk dalam sebuah habitus, dia bisa menentukan di mana dia posisinya di dalam masyarakat. Kalau dia barbar pasti posisinya di bawah. Karena yang di atas adalah yang civilized kan. Gitu. Jadi rasisme itu dari antara fisik dan juga tingkah perilaku dan di ruang kehidupannya. Jadi mengidentifikasi fisik dan perilaku, lalu menjustifikasi bahwa orang itu cocoknya ada di kelas sosial yang sebelah mana. Dan yang gue mau tanya yuk, tapi semua itu terjadi bukan karena kesepakatan kan? Bukan. Karena ada kelompok tertentu yang yang melemahkan, menuding. Ada kondisi struktural juga sebetulnya. Jadi misalnya sebetulnya kan yang salah satu titik puncak rasisme itu adalah perbudakan ya. Nah itu transformasi rasisme itu luar biasa ketika perbudakan itu orang-orang dari negara-negara Eropa mengambil ekspansi kan waktu itu ya, ekspansi kemudian menemukan benua-benua baru dan segala macam, kemudian menemukan nih ada ternyata jenis manusia lain di beberapa tempat yang menurut kacamata dia yang putih dan yang kelihatan superior. Boleh saya kasih contoh? Contoh, jadi tahun 1350 itu orang dari Spanyol, Portugis, Belanda, mereka masuk di Afrika Barat, seperti Sierra Leone, Angola gitu, khususnya Sierra Leone. Jadi ketika mereka masuk itu kan ada company, perkumpulan kerjasama antara perusahaan dari Spanyol, Portugis, dan Belanda itu kerjasama membentuk satu perusahaan. Tapi Inggris karena sudah duluan masuk di wilayah Afrika Barat tahun 1300-an, terutama di Sierra Leone, maka Inggris itu kerjasama dengan ada dua suku, namanya Tenbe dan Mande. Lalu perusahaan dari mereka jual ke Portugis, kemudian Spanyol. Portugis dan Spanyol mereka kirim ke West India di Karibia tahun 1350. Orang-orangnya nih? Orang-orangnya. Mereka jual, bayar $1, $1, 2 sen dengan satu orang bayar sekian. Dikirim di West India itu di Karibia kerja di perkebunan. Awal-awalnya ya dulu. Lalu kalau misalnya kelompok yang masuk di Amerika sendiri itu 1619. Ada 19 orang dari suku Ndongo di Angola, Luanda. Diambil oleh Portugis, sebenarnya mau bawa ke Meksiko. Tapi di tengah Samudra Atlantik itu dirampas oleh pasukan Inggris. Orang-orang ini diambil. Orang-orangnya ambil, baru bawalah ke Jamestown, Virginia. Itu orang Afrika pertama, budak pertama yang masuk di Jamestown. Pak Pigai bilang itu budak pertama, artinya dari semenjak awal mereka dibawa itu memang udah pengen dijadikan budak. Memang budak. Jadi kan tadi bilang segregasi ras, cara pandang rasial itu kan dimulai dari perbudakan. Maka saya bilang pertama kali sebenarnya dikirim ke Karibia. Jadi kerja di perkebunan oleh yang tadi itu. Kemudian yang masuk ke Amerika ini orang-orang Karibia itu yang dikirim situ. Setelah Jamestown di Virginia yang tahun 1619 yang rampas 20 orang itu. 20 orang yang harusnya Portugis mau bawa ke Meksiko. Tapi di tengah jalan karena berbendera Portugis oleh Inggris rampas. Masuk ke Amerika. Dalam perjalanan panjang itu terbentuklah tidak hanya sekedar perbudakan, tetapi yang cara pandang rasialisme itu muncul. Sebenarnya Charles Darwin muncul itu belakangan, Spencer muncul itu belakangan. Tapi peristiwa-peristiwa perbudakan itu pertama dimulai dari 1300 sampai 1800. Tapi intinya akhirnya gini kan, apa yang terjadi berapa abad sebelumnya tadi itu budak. Dia jalannya budak.
Lalu kalau misalnya muncul ahli-ahli kayak Darwin, Spencer dan lain-lain Kan itu 1800 berapa? Enggak, artinya dari sisi akademik sama dari sisi peristiwa ini memang perbudakan. saling melengkapi ya. Melengkapi. Untuk memperkaya informasi bahwa rasisme ini ada Asal muasal dari perbudakan. Tapi sebelum sejarah kolonialisme tadi itu yang menjelajah, ekspansi dan lain-lain, tapi sebetulnya rasisme ini kan juga sudah ada kan? Udah ada. Aku bikin itunya, timeline-nya. Ada tuh ya, ada ya. Coba, Mas. Coba Om Raka gimana tuh? Timeline yang how Nanti it akan emerged. nongol. Tapi sambil nunggu mungkin kita bisa sambil diskusi juga. Ya. Nah, hari ini timeline-nya kan udah panjang. Nih. Ada ya? Jadi kalau mau diurut-urut ya, awalnya itu mungkin dari pertama kali ilmu alam itu ditemukan ya, terutama ilmu biologi itu. Yang ini ya. Jadi abad pencerahan, enlightenment itu, sorry ini masih bahasa Inggris. Ya. Enlightenment itu menemukan rasionalisasi manusia kan, kemudian manusia sampai pada sebuah pencerahan dan ketemu tuh ilmu-ilmu alam yang kemudian menjadi pakem gitu ya. Dari situ kemudian mulai ada ekspansi. Kolonialisme itu membuka jalan sebetulnya kepada penemuan terhadap ras-ras manusia. Dari apa? Dari adopsi yang biologi itu tadi. Jadi ilmu biologis itu. Dilihat manusia sebagai spesies. Sama seperti binatang atau tumbuhan. Jadi dari situ kemudian mulai oh ya kalau gitu ada spesies-spesies yang sebetulnya bisa kita ambil sebagai properti. Masuklah konsep slavery. Slavery masuk di situ. Slavery itu mulai 1300 itu. Ya. 1300 tuh. Sementara enlightenment ya berikutnya kemudian dari situ ada okupasi kan. Okupasi pendudukan di berbagai tempat yang dianggap rasnya itu lebih rendah gitu. Iya. Kemudian jadi nanti memang Ibu kalau yang ini jadi dulu awalnya sebenarnya bisnis dan penyebaran agama. Jadi bukan untuk membentuk sebuah negara, bukan okupasi, bukan. Bukan. Dulu yang di atas slavery itu lebih kepada bisnis, perkebunan, usaha dan penyebaran ekspansi agama. kolonialisme. Kalau di sini kan mungkin gini ya. Dulu ketemu ternyata kita bisa mengarungi laut, berangkat. Ada dunia baru. Ada dunia baru. Ternyata ada manusia. Terus mereka punya projecting manusia diapakan, tetapi tanahnya juga digali, dieksploitasi, didudukin, orangnya diperbudak, di lokal maupun dikirim ke tempat lain, jual, lokasinya didudukin, begitu yuk ya? Iya, kira-kira begitu. Lalu menggunakan si orang-orang yang diperbudak itu juga menguasai tempat-tempat yang lain, gitu kan? Terus yuk. Iya, terus dari situ sebetulnya kan ada satu lagi yang muncul di belakangan ya, tahun 19-an awal itu ya, soal konsep teritorial itu. Jadi, nah orang paham bahwa orang mulai bicara soal state kan. State kan sebetulnya satu konsep yang baru. State itu bukan lama. Yang negara itu baru ya? Negara itu baru. Masyarakat konsep civil society itu justru lebih awal. Negara itu sebetulnya baru-baru aja. Dulu bahkan zaman-zaman raja itu, kerajaan itu nggak dikenal negara. Taunya kerajaan kan. Negara baru ada tuh ketika konsep teritorial itu muncul. Oh berarti satu teritori itu bisa diklaim sebagai sebuah negara. Dan di dalam teritori itu ada ras-ras manusia, kelompok-kelompok manusia yang diidentifikasi dari ras. Nah di situ muncul sense of new nation, bangsa. Nah kemudian muncul tuh bangsa-bangsa yang baru. Tentu saja ini juga nggak lepas dari praktek represi yang sebelumnya ya, kolonialisme, perbudakan, muncul resistensinya di situ sehingga mendefinisikan bangsa itu berbasis pada teritorial dalam dan hukum internasional kan yang diadopsi oleh PBB pasca Perang Dunia Kedua. Negara yang merdeka mengikuti pembagian atau batas-batas teritori sebagaimana yang sudah disepakati oleh para penjajah di zaman ini. Ke zaman-zaman ini semua kan. Jadi konsep negara ini sebetulnya mewarisi mewarisi sistem rasisme. Batas-batas kekuasaan wilayah kolonial. Nah kalau modern rasisme ini gimana nih? Ya yang sekarang kita kenal itu rasisme dari stigmatisasi, dari diskriminasi, yang sebetulnya legacy aja dari yang sebelum-sebelumnya. Dan sekarang dibungkus dengan instrumen-instrumen yang diproduksi oleh negara juga ya. Jadi modern rasisme itu kan ada dua ya. Yang pertama itu biasanya rasisme yang mengandung verbal. Jadi ucapan yang mensegregasi kelompok.
Saya juga sering tuh dikatain ontak lah, dikatain apa. Papi Guy dikatain apa aja? Ya, nggak perlu, udah banyak. Orang kalau bro kan jarang. Sering. Kalau saya kan seluruh Indonesia tahu, jadi tidak perlu saya ngomong. Iya, siap. Ini lebih terkenal. Bukan, seluruh Indonesia tahu. Kalau yang onta itu saya cuma yang tahu saya. Iya. Enggak, ada beberapa teman saya juga suka begitu. Kan, korban juga, saya dari kecil jadi korban diskriminasi gitu-gitu sering. Iya, jadi itu yang pertama verbal, yang kedua itu kebijakan. Kebijakan segregatif. Iya. Muncul di apartheid. Kalau kebijakan tuh datangnya artinya dari penguasa ya? Penguasa. Jadi di Amerika, di Afrika Selatan, di negara-negara di Afrika seperti Angola, Mozambik, yang ada kulit putihnya itu kebijakan segregatif dan didrive oleh kolonial. Ya kalau yang paling ngetop itu kan di Afrika Selatan dulu apartheid ya kan? Di Amerika Serikat sendiri, beberapa negara di Amerika Latin, itu dalam konteks kebijakan. Amerika Serikat aja yang mendeklar sebagai negara yang pro pada demokrasi, baru melepas dikit-dikit rasisme itu di 60-an. 60-an setelah perlawanan Martin Luther King. Belum itu. 100 tahun yang lalu itu. Iya, baru kemarin. Iya. Jadi itu yang memutus rantai segregasi di Amerika itu sebenarnya tahun 70-an. Iya. Jadi kalau sebelumnya Martin Luther King ada, tapi itu kan hope, harapan. Iya. Dia baru memperjuangkan sebuah harapan masyarakat yang apa. Saya baru ingat ya Papi Guy, sorry. Begitu Papi Guy tadi ngomong soal rasisme yang berbasis kebijakan itu, ada film ya judulnya The 13 TH, itu di Netflix tuh ada, teman-teman bisa lihat. Itu bagaimana criminal justice system ya, sistem pemidanaan di Amerika, bahkan itu dipertajam di zamannya Bill Clinton, itu dipakai memang untuk secara implisit, diam-diam diarahkan kepada orang kulit hitam di Amerika. Tapi itu bagus ditonton di luar Amerika, itu ada beberapa negara di luar Amerika ya, kekerasan dan kejahatan berbasis perbedaan etnik dan ras. Itu justru lebih parah loh, seperti di Rwanda. Akayesu itu kan pimpinan, kepala negara bagian Tabah. Lalu Slobodan Milosevic, Radovan Mladic, Radovan Karadzic itu kan pemimpin Yugoslavia, Serbia, Bosnia. Mereka tahun 1996 misalnya pembunuhan terhadap 8.000 orang warga Bosniak. Orang-orang Bosniak terus keturunan Bosnia Muslim di Srebrenica. Itu juga basisnya rasialisme. Iya betul. Terus yang di Jerman Hitler membantai diperkirakan 6 juta orang ya. Meskipun debatable itu juga basisnya adalah rasialisme segregatif. Lalu Pol Pot, Khmer Merah. Khmer Merah itu nama suku, bangsa. Jadi bukan Khmer Merah itu aliran politik. Pol Pot itu orang partai komunis. Tapi Khmer itu suku Khmer, Kamboja. Jadi dia juga membantai di luar suku Kamboja. Itu sebagai jadi intinya kejahatan. mau bilang bahwa pelaku kejahatan yang pelaku kejahatan di abad ke-20 kemarin itu dilakukan oleh pemimpin-pemimpin. Iya, jadi gini maksudnya otoritas. Jadi intinya Papi Guy saya tangkap yang saya tangkap gitu ya. Keterangannya adalah sebetulnya ada banyak alat pembeda ya. Iya. Dulu saya waktu kuliah HAM, supervisor saya itu juga ngajarin soal kita punya kelas waktu itu namanya bahasa dan hak asasi. Jadi dia bilang yang bisa alat untuk mendiskriminasi orang itu tadi yang simbolik tadi itu ya, logat, ya kan, gaya bicara, ya kan, intonasi. Nah, pilihan-pilihan kata itu juga dipakai untuk mengidentifikasi, membuat jarak. Misalnya salah satunya waktu itu yang kita identifikasi suka pakai gitu adalah pejabat-pejabat di imigrasi. Ketika misalnya ada orang mau nge-apply kewarganegaraan, dilihat gaya bahasanya, apa segala macam. Kamu orang ini ya. Kalau orangnya langsung percepat. Oke, tapi gini nih,
ini dilemanya di Indonesia ini kan seneng ya ngatain orang gitu ya, Jawa gitu ya kan, manggil suku, terus diidentikan dengan apa namanya, dengan binatang, ya kan, Iwan Jangkrik, misalnya kayak gitu begitu. Yang dapat jangkrik sih masih enak yuk, ya kan, pas yang dapat babi, dapat anjing. Kalau secara ini sosiologi klasik itu Indonesia sebenarnya kata-kata itu hanya diucapkan kepada sahabatnya. Itu dia. Tapi kurang ajar lo, hitam lo, kayak gitu kalau perspektif sosiologi klasik. Tapi kan setelah sudah modern diimpor dari Amerika, Eropa. Yang dipakai Amerika orang dulu, yang berjarak dengan dulu di Amerika orang kulit putih bilang Spanyol ya, dalam bahasa Spanyol, negros itu dalam bahasa Spanyol itu hitam. Iya. Di Amerika juga pakai negro, kulit hitam. Makanya saya dulu Pak Bika, dulu saya suka dikatain orang hitam. Iya. Saya jawabnya apa? Saya bilang kalau hitam ada lagunya, hitam manis, ya kan? Iya. Nah, kalau putih nggak ada lagunya. Tapi di seluruh dunia sudah di framing, rasisme itu di framing, dilokalisir berdasarkan perspektif warna. Kulit hitam itu jelek, hitam itu jelek, gelap itu jelek. Jadi sudah di framing sedemikian karena dimulai dari kata negros itu oleh Spanyol, perbudakan. Jadi mereka tidak panggil suku misalnya Tenbe, Mande, Ndondo dari Afrika itu mereka tidak sebut, atau black kulit dalam mungkin sebut nama enggak. Dulu disebut tuh semua budak itu adalah negros, negro. Bahasa Inggris juga negro. Jadi itulah yang membentuk yang hitam itu jelek, yang baik itu yang di luar hitam, kulit lain. Hijau. Dan di Indonesia kita impor. Kasih saya kesempatan untuk lebih serius dengan akun YouTube Haris Azhar Channel. Komunitas Cendol Production membantu saya untuk memproduksi, ya kan? Supaya tiap 2 hari bisa ada video baru. Saya tidak akan respon setiap saat komentar yang ada di setiap video. Tapi saya akan banyak belajar dan tetap mencoba merespon pada kurun waktu tertentu semua komentar-komentar yang muncul di tiap video. Jadi jangan takut untuk berkomentar, karena itu milik kita untuk saling bertukar informasi dan saling mengapresiasi.